para seluruh netizen dimanapun Anda berada. Salam sayang, salam cinta, salam love untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Mari kita belajar menjadi lebih baik. Belajar spiritual itu tidak mudah, tapi sebenarnya bagi saya sangat mudah karena saya mungkin sudah mendalami dan mengetahuinya. Tapi bagi yang belum paham, ini agak sulit. Yang terutama orang-orang spiritual itu sangat dipercaya dengan yaitu sugestinya ya. Kalau kita bahasa biologi itu dikatakan sugestinya. Tapi kalau di dalam spiritual itu yang dikatakan keyakinannya. Jadi kalau orang spiritual itu keyakinannya udah tinggi. Nah, itu dalam bahasa spiritual. Dalam bahasa biologinya sugestinya sudah tinggi. Jadi memang benar sugesti itu memang perlu, sangat perlu. Jadi kalau berbahasa itu kita perlu dijabarkan ya. Antara sugesti dan keyakinan itu sama sebenarnya. Tapi mempunyai bahasa yang berbeda ya. Jadi kalau keyakinan itu keyakinan dan kepercayaan kita ya. Keyakinan ya, tapi kalau bahasa Islam itu kepercayaan. Kepercayaan itu hampir sama-sama semua itu. Kalau bahasa biologi sugesti. Ya, sugesti itu juga meyakinkan atau keyakinannya. Ya. Jadi saya sampaikan kepada para netizen, para santri ya. Kalau bukan santri ya jangan di channel ini. Kalau di channel ini khusus para santri. Kalau nggak santri nggak usah di channel ini, oke? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh santri, apakah kalian semua ingin menguasai keilmuan spiritual? Saya mau tanya. Coba jawab. Apakah kalian semua para santri ingin menguasai keilmuan spiritual? Coba komen. Ini yang sudah nonton ini. Mau pingin guru. Mau dan pingin ya. Mau dan pingin. Ingat, jika mau dan pingin otomatis Anda ataupun para master harus berlatih ataupun praktek. Kalau tidak mau praktek, maka keilmuan spiritual itu akan menjauh. Yang didapat hanya kepercayaan kita kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta ketika kita wirid dan wirid terus. Ya, mempertebal iman kita benar. Wirid dan wirid terus, tapi kapan dapat pengalamannya? Yang dibutuhkan adalah latihan. Yang dibutuhkan adalah latihan. Latihan itu sangat penting. Saya akan mencari orang ya. Mencari orang. Biasanya di sini banyak orang nih. Latihan itu penting, praktek. Yang terutama seperti hipnoterapi ya, hipnotis ya. Hipnotis itu penting. Hipnotis itu adalah kata-kata, suatu kata-kata yang kita masukkan ke alam bawah sadar manusia ataupun lawan kita. Jadi untuk kita masuk ke alam bawah sadar manusia tersebut, kita mesti mengatakan, menyampaikan itu berulang-ulang dan penuh dengan keyakinan kita. Jadi kalau kita meyakinkan sesuatu hal dan kita menyampaikannya berulang-ulang, maka itu akan masuk ke alam bawah sadar manusia. Nah, untuk para santri, para master, mbak ter, padepokan sedang sejagat, yang diharapkan ketika kalian ingin benar-benar menguasai keilmuan spiritual, yang paling penting adalah kalian mesti bisa mempelajari mediator. Pelatihan mediator ini sangat penting ya. Pelatihan mediator ini sangat penting. Karena menurut saya, menurut buku Tatang Sutarjo, ya, keilmuan spiritual ini harus menguasai yang namanya elemen api ataupun kakang kawa adi ari-ari sedulurku papat. Bang, assalamualaikum. Oh, ada orang. Jadi itu sangat penting.
Ya, keilmuan itu sangat penting kalau ingin menguasai spiritual. Kita mesti memahami yang namanya kakangkawa di hari-hari. Apa itu sebenarnya kakangkawa di hari-hari? Dalam bahasa biologi itu yang dikatakan tanah, air, angin, api. Kalau kita bisa menguasai elemen, contoh kita bisa memainkan elemen api, ya ini bahasa biologi elemen api. Kalau bahasa biologinya elemen api itu ke bahasa Indonesianya ataupun ke dalam spiritualnya itu yang dikatakan kerasukan. Ya kalau kita sudah bisa menguasai kerasukan, ya maka ini kita lebih memahami yang dikatakan spiritual. Percaya nggak percaya? Kalian jangan terkejut kalau lihat orang spiritual, ada orang kerasukan itu jerit-jerit ya jerit-jerit, udah gitu mereka itu merasa nggak terima begini segala macam, dia merasa raja, merasa ratu atau segala macam. Kalian jangan terkejut. Karena apa? Itu mereka sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Ya. Jadi mereka itu sudah menguasai elemen apinya. Kalau mau menyembuhkan orang seperti itu, kita harus lebih tinggi derajatnya. Dalam arti kata, sugesti kita harus tinggi dan karakter kita juga harus tinggi. Baik. Kita akan lihat contoh. Kalau mau latihan mediator, itu dibutuhkan yaitu berlatih pelan-pelan. Berlatih dan terus berlatih. Kalau Anda tidak berlatih, maka Anda tidak akan bisa memahami yang dikatakan spiritual. Ya, jadi kalau yang dikatakan kerasukan bagi saya itu hal yang biasa. Kalau ada yang mengatakan orang yang berlatih mediator itu syirik, orang yang berlatih mediator itu sesat, orang yang berlatih mediator itu kufarat, no, mereka bodoh. Ya, saya katakan bodoh. Maaf ya. Kenapa saya katakan bodoh? Karena mereka tidak memahami. Mereka hanya tahu orang kerasukan itu dimasuki setan, jin, apa, hantu belau ya, hantu belau ya. Padahal bagi saya itu tidak ada sama sekali ya. Karena jadi sehebat apapun malaikat, sehebat apapun jin, sehebat apapun setan, sehebat apapun makhluk goib adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi sebenarnya kita bermain yang dikatakan kerasukan ini sangat mudah ya. Itu bermain yang dikatakan elemen api. Jika kita bermain elemen api dan menguasai permainan elemen api, maka itu dengan mudah kita bisa menjadi ahli spiritual yang sangat kuat. Baik. Kalau mau latihan mediator itu butuh yang dikatakan berlatih pelan-pelan. Tanpa berlatih itu enggak sulit ya. Jadi kalau mau melatih mediator, alangkah lebih baik itu jarak dekat ataupun main model sentuh kalau masih mau berlatih mediator yang tahap awal ya, tahap awal. Tapi kalau tahap tinggi ataupun tahap kesaktian ya, tahap orang-orang yang sakti ya seperti saya yang ada di YouTube ya. Maaf ya. Jadi saya itu kalau di YouTube yang sakti ya. Tapi benar, kalau orang yang sudah sakti itu tidak dekat-dekat, tidak modal dekat-dekat, bahkan modal jauh pun bisa memasukkan ataupun menguasai elemen api seseorang. Nah itu. Jadi kalau ada orang elemen apinya sudah bangkit ataupun orang kerasukan ada, dia itu menjerit-jerit dibilangnya hantu belawa segala, jangan percaya, karena mereka semua bisa berpikir. Mau bagaimanapun mereka bisa berpikir. Kita tinggal masuk ke alam bawah sadar pikirannya saja agar kita bisa menguasai yang dikatakan mereka yang kerasukan, ya. Oke. Kita akan coba. Itu ada mereka saat lagi duduk-duduk. Saya akan tarik kekuatan prajurit Eyang Prabu Siliwangi. Prajurit Eyang Prabu Siliwangi akan saya tarik dan saya hadirkan di tempat ini atas izin Allah Ta'ala. Saya hadirkan prajurit Siliwangi untuk hadir di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Allahu Akbar. Mereka sepertinya sudah menguasai elemen api mereka sendiri. Nah, itu. Saya perintahkan, kemari kalian.
orang yang sudah bisa menguasai sugesti dan karakternya, ya. Kalau saya mengatakan ya, sugesti dan karakternya. Oh, Mamas Karyo manambah warok handoko. Maaf ya, tolong jangan cerita tentang hal itu ya. Di ini adalah channel pelajaran. Kalau bukan santri silahkan undur diri, angkat kaki dari channel ini. Saya sudah memasukkan beberapa energi ke beberapa orang tersebut ya. Sembah sokam. Sri Cengane Siwamadewa. Salam sampurasun rampes kangge foto sedulur-sedulur sedoyo. Niki tak akan jenengan-jenengan niki mriki gur kanggo gawe mempererat silaturahmi mawon. Nggih. Seluwih iku monggo dijabaraken opo ono masalah nang kerajaan saiki. Masalah kerajaan. Oke, nek ngono awak-awakmu kabeh tak perintahake monggo balio sing apik menjalankan tugas, menjalankan amanah kersane yang Prabu Singi. Mugi-mugi poro-poro jenengan-jenengan niki iso terus amanah dan terus sehat walafiat dalam menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan Eyang Prabu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu adalah sedikit pelajaran yang dikatakan sebuah elemen ya, permainan elemen. Permainan elemen yang dimainkan di dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita mau berlatih yang dikatakan mediatoran ataupun kerasukan itu sangat mudah. Kalau kita sudah menguasai motif kerasukan tersebut, maka kita tidak mudah dibodoh-bodohi orang. Ya, jangan mudah dibodoh-bodohi orang. Dan satu lagi, mungkin di sini masih banyak netizen yang menilai, yang melihat tentang channel-channel Padepokan dikuasai orang, Padepokan dikuasai Lubuk Bumi, Padepokan dikuasai bla 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 bla. Oke, itu nggak masalah ya. Tapi nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Saya akan kasih tahu, tapi saya tidak mau memberitahukan kepada para santri agar mereka tidak tidak apa namanya, tidak mudah menyelesaikan masalah. Dalam arti kata, setiap masalah itu harus diselesaikan pelan-pelan. Menyelesaikan masalah itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Jadi mereka butuh perjuangan. Biarkan mereka berjuang. Nanti saya kasih tahu caranya. Bagaimana caranya nanti. Jadi untuk kalian para master, mbakter, padepokan, sendang sejagat, saya harapkan kepada kalian semua, share video ini ke seluruh santri agar mereka tahu, ya, agar mereka bisa belajar, seluruh santri. Jika bukan santri tidak diwajibkan untuk masuk ke channel ini, karena channel ini channel khusus pelajaran. Silahkan komen, tapi jangan tanya jawab di sebuah komenan. Jika ingin tanya jawab ketika saya membuka video tentang tanya jawab. Jika tidak tanya jawab, maka jangan tanya jawab di komentar, karena di komentar tidak akan dijawab. Bagaimana untuk mendapatkan ilmu guru biar ada ilmu untuk menolong sesama orang yang lemah ya? Bagaimana caranya? Caranya adalah belajar dan prakteklah agar kamu bisa lebih memahami yang dikatakan ilmu. Jika kamu praktek, maka akan lebih mudah mendapatkan sebuah ilmu ya. Untuk master mbakter, cobalah belajar untuk mediator. Kalau ada orang yang mengatakan kita berlatih mediator itu syirik, kalau ada yang mengatakan kita berlatih mediator itu kita sesat, kalau ada orang yang mengatakan kita itu bla 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 ya, mereka saya kategorikan bodoh. Bodoh. Apakah mereka tahu iman kita saat kita berlatih?
Kita berlatih hanya menambah wawasan, kita berlatih hanya ingin mengetahui, ya. Dan kita berlatih untuk lebih baik agar tidak dibodoh-bodohi orang lain. Karena kalau kita sudah menguasai mediator, itu lebih mudah kita meruqyah seseorang. Jadi ayat-ayat Allah itu kita tambah dengan ayat-ayat Allah, itu akan menambah power. Tapi kalau kita sudah menguasai permainan-permainan elemen dalam tubuh kita, tubuh orang lain, ya elemen api, elemen apapun, itu sangat mudah kita untuk meruqyah siapapun. Jadi ingat, belajarlah, belajarlah, belajarlah. Dan satu hal lagi saya sampaikan kepada para netizen semuanya yang bukan santri ya. Jika kalian menikmati hiburan-hiburan yang ada di channel-channel yang ditampilkan di Mamas Karyo, Sendang Sejagat ataupun yang lainnya, mereka sedang gelantungan ya, gelondang-gelondangan ya, mereka melalang buana dan ingin mencoba merebut padepokan Sendang Sejagat kembali. Sedangkan saya tidak mau ikut-ikutan. Saya ingin melihat berapa hebat mereka bersatu, seberapa hebat mereka mengikat kesatuan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan misi-misi ini. Jadi ingat, kuncinya adalah jika mereka bersatu, maka selesailah semua. Jika tidak bersatu, maka itu akan sulit. Tapi menyatukan mereka itu tidak mudah, karena mempunyai waktu yang sangat berbeda. Saya Mamas Karyo, semoga kalian semua bisa terus belajar, dan terus belajar. Ingat, para master, mbak ter, padepokan Sendang Sejagat, ingat, teruslah untuk berlatih. Teruslah. Dan jadilah lebih baik. Guru, macam mana nak belajar keilmuan? Cari guru. Cari guru pembimbing, minta panduannya, dan ikuti apa yang sudah dijabarkannya. Bagi saya, ini hanyalah dunia. Ya. Apa yang saya pijak adalah dunia yang sesaat. Apa yang saya lihat kali ini, semua ini adalah titipan Allah semata. Saya akan jalani karena Allah Ta'ala. Dan saya akan berusaha terus untuk menjadikan kalian semua menjadi lebih baik. Mari belajar menjadi lebih baik, dan ingat, praktek adalah utama. Yuk, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari kita akan tanya jawab. Ikuti terus channel ini.